Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih dan Solihah semua. Bagaimana kabar Ananda semua hari ini? Semoga Ananda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan ceria, semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran, dalam menjalani kehidupan di masa yang sekarang ini ya, dengan penuh keterbatasan kita, tetapi jangan pernah menyerah, bah. Jadi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita pasti ada ibroh yang bisa kita ambil, bisa ada pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap ujian yang Allah berikan kepada kita ya. Ananda Solih dan Solihah semua, alhamdulillah berjumpa kembali bersama Ustaz Damhoeri pada pembelajaran kita hari ini ya, pada pembelajaran tematik di pembelajaran ketiga subtema 2 tema 3 ya. Ananda Solih dan Solihah semua, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita menengadahkan tangan kita, berdoa kepada Allah sebelum melaksanakan pembelajaran. Ayo berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, Ananda Solih dan Solihah semua, tentunya dengan doa yang sudah kita panjatkan, harapan kita selalu tinggi bahwa Allah akan merahmati, akan melancarkan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ananda Solih dan Solihah semua yang Ustaz cintai dan Ustaz muliakan, sebelum memasuki pembelajaran, materi pembelajaran kita hari ini, kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Ayo kita lihat sama-sama. Jadi fokus pembelajaran kita hari ini adalah pada pembelajaran PJOK, ilmu pengetahuan alam dan juga bahasa Indonesia. Dengan tujuan pembelajarannya adalah, kita lihat poin 1. Dengan permainan lompat katak, siswa mampu menjelaskan variasi gerak dasar lompat dengan tepat. Poin 3 kita lihat. Setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan serta fungsinya dengan benar. 5, kita lihat poin 5. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat ya. Itulah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dan juga 3 pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Ananda Solih dan Solihah semua yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan setiap hari, setiap waktunya ya. Sebelumnya kita telah belajar tentang keragaman hewan yang ada di Indonesia ya. Sekarang kita tingkatkan kesehatan kita dengan berolahraga lompat seperti katak. Ayo ya. Nah, Ananda Solih dan Solihah semua tentu pernah melihat hewan yang namanya hewan katak ya. Nah, biasanya hewan katak itu sering muncul pada saat musim hujan ya. Itu kalau sudah musim hujan suaranya sangat ramai ya. Nah, ya, kita lihat gambar yang muncul. Ya, katak memiliki kaki yang panjang dan kuat. Hewan ini dikenal sebagai pelompat yang ulung. Jenis katak tertentu dapat melompat hingga sejauh 20 kali panjang tubuhnya ya. Jadi katak itu ada yang bisa melompat itu 20 kali dari panjang tubuhnya. Misalnya panjang tubuhnya itu sekitar 5 cm. Nah, panjang tubuhnya 5 cm, berarti 20 dikali 5 cm. Ya, artinya dia bisa melompat sejauh 100 cm ya. Nah, begitu ya. Jenis-jenis katak di dunia ini sangat banyak sekali. Ada yang beracun, ada yang enggak. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang ya. Nah, itu pun sudah banyak kita temui di lingkungan sekitar kita ya. Ananda Solih dan Solihah semua, dari apa yang dilakukan katak ya. Katak itu bergeraknya dengan melompat ya, bergerak dengan melompat. Nah, apa yang dilakukan oleh katak itu dapat kita buat sebagai olahraga kita bersama ya. Olahraganya adalah olahraga loncat ya, olahraga
lompat katak. Olahraga lompat katak. Bagaimana permainannya? Ayo kita lihat gambarnya bersama-sama. Ya, itulah ya gambar permainan lompat katak. Nah, di sana disediakan dua halang rintang. Kemudian ada dua kelompok siswa yang sedang bermain. Nah, bagaimana aturan permainnya? Ayo kita lihat sama-sama. Bahan yang dibutuhkan itu bola kecil 2 buah, kemudian kardus 2 buah. Bola kecilnya masing-masing tim itu mendapatkan 1. Kemudian kardusnya masing-masing kelompok juga mendapatkan 1. Nah, cara bermainnya kita lihat, ayo. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berbaris. Letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Setiap anggota kelompok harus melompat katak menuju arah bola. Siswa mengambil bola dan melemparnya ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Anggota kelompok yang telah memasukkan bola berjalan ke arah belakang barisan. Anggota berikutnya mendapat giliran. Kelompok yang memasukkan bola lebih banyak adalah pemenangnya ya. Nah, pembuatan formasinya itu seperti pada gambar ya. Nah, gerakannya itu seperti yang Udin lakukan. Jadi melompat halang rintang yang ada di depannya. Nah, gerakannya itu adalah gerakan meniru gerakan katak, yaitu gerakan melompat ya. Nah, di sana ada variasi gerak dasarnya ya. Jadi gerak dasar dalam melompat itu adalah melakukan tolakan dengan 2 kaki atau 1 kaki. Nah, dalam permainan lompat katak itu adalah melakukan tolakan ya, melakukan tolakan dengan 2 kaki. Kemudian tangannya diletakkan di pinggang, kemudian melompat ya. Nah, itulah bagaimana melakukan permainan lompat katak ya. Baiklah Ananda soleh dan solihah semua ya. Setelah bermain lompat katak ya, bagaimana perasaan Ananda soleh dan solihah semua ya? Katak itu adalah hewan yang berada di sekitar kita. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa katak itu sering sekali kita jumpai di sekitar kita semua, terutama di musim hujan ya. Nah, sekarang Ananda soleh dan solihah semua, selain katak, di sekitar kita juga banyak sekali hewan-hewan yang lain ya. Contohnya apa? Contohnya adalah burung ya. Nah, yuk sekarang kita lihat kasus yang ada pada halaman 46. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon, banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari ketika Edo sedang asyik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya, ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengambil mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka ya. Nah, yuk kita lihat bagian-bagian burung yang diselamatkan, yang dirawat oleh Edo ya. Ya, kita lihat ada di sana nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ya. Nah, kita lihat 1 itu adalah paruh. 2 itu adalah sayapnya. 3 itu ekor. 4 cakar. 5 itu mata ya. Ananda soleh dan solihah semua, setiap bagian dari dari burung itu memiliki fungsinya masing-masing. Jadi bagian tubuh burung itu dibuat bukan tidak ada fungsinya sama sekali. Semuanya memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing. Misalnya paruh digunakan untuk makan, kemudian matanya digunakan untuk melihat, sayapnya digunakan untuk terbang, kemudian cakarnya, kakinya ya, digunakan untuk hinggap di ranting-ranting pohon, kemudian ekornya digunakan untuk menjaga keseimbangan ketika di udara ya. Nah, masing-masing memiliki fungsinya ya. Silahkan Ananda soleh dan solihah semua,
Isikan tabel fungsi bagian-bagian tubuh burung pada halaman 66. Nah, di sana ada tabel yang harus diisi ya. Paruh, sayap, ekor, cakar, dan matanya. Fungsinya masing-masing itu kira-kira apa? Iya, ya silakan Ananda Soli dan Solihah semua menulis fungsinya sesuai dengan apa yang Ananda ketahui. Boleh mencari di buku yang lain, boleh mencari di sumber internet juga boleh, tidak masalah ya. Ananda Soli dan Solihah semua ya. Sekarang kita lihat ya, pada buku Ananda semua ada di halaman 67 itu ada potongan gambar laba-laba dan kumbang. Potongan gambar laba-laba dan kumbang yang di sana Ananda diminta untuk membedakan apa bedanya antara kumbang dan laba-laba. Ya, caranya bagaimana? Caranya lengkapi dulu ya, lengkapi dulu gambarnya, kemudian baru Ananda bisa menemukan perbedaan antara laba-laba dan kumbang ya. Jumlah kakinya bagaimana, jumlah sayapnya berapa, jumlah matanya ada berapa, ciri-ciri lainnya apa ya. Nah, di sana ya setelah Ananda melengkapi ya, Ananda dapat mengetahui perbedaan antara kumbang dan laba-laba ya, begitu. Ananda Soli dan Solihah semua, dari hewan-hewan yang sudah kita bahas ada katak, kemudian ada burung dan juga laba-laba dan kumbang. Tentu Ananda Soli dan Solihah semua memiliki rasa penasaran ya terhadap hewan-hewan yang tadi sudah kita bahas. Ada yang belum pernah kita lihat ya, misalnya kayak yang jarang kita lihat, misalnya kumbang ya. Kalau laba-laba mungkin sering, burung apalagi, katak juga sering ya. Nah, mungkin Ananda memiliki penasaran atau rasa ingin tahu terhadap hewan yang tadi sudah kita sebutkan ya. Ananda bisa membuat kembali daftar pertanyaan ya untuk mengetahui hal-hal yang belum Ananda ketahui terkait hewan-hewan yang sudah kita bahas ya. Ingat, untuk pertanyaan-pertanyaan ya yang ingin dibuat sebagai pertanyaan wawancara itu harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kalau di bukunya itu ada di pembelajaran keempat ya, pembelajaran keempat subtema 1. Nah, di sana ada kriteria pertanyaan yang baik itu bagaimana ya. Baiklah Ananda Soli dan Solihah semua yang saya cintai dan Ustadz banggakan, itulah pembelajaran ya, materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan kepada Ananda Soli dan Solihah semua hari ini. Ya, mari sekarang kita simpulkan bersama-sama kesimpulan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ya, 1. Gerak dasar dalam melompat adalah melakukan tolakan dengan 2 kaki atau 1 kaki. 2. Tubuh burung terbagi atas 4 bagian utama, yaitu paruh, sayap, ekor, cakar, dan mata yang mempunyai fungsinya masing-masing. 3. Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang memenuhi 7 kriteria yang ditentukan ya. Itulah kesimpulan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini. Adapun kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan kita selanjutnya adalah 1. Mengidentifikasi dampak dari sikap tidak bijak terhadap hewan, menyelesaikan masalah penaksiran pecahan. Terakhir, mengelompokkan pertanyaan berdasarkan pertanyaan yang baik. Ya, itulah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan selanjutnya. Saya harapkan Ananda ya seperti biasa untuk membaca terlebih dahulu terkait materi yang akan kita pelajari ya. Baiklah Ananda Soli dan Solihah semua, itulah pembelajaran yang dapat saya sampaikan kepada Ananda Soli dan Solihah semua. Semoga memberi manfaat yang luar biasa untuk pembelajaran Ananda dan dapat membantu pembelajaran selama di rumah. Saya mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaiannya. Ayo kita tutup bersama-sama pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian pembelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.